Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di Balai Lelang JBA Tipar Cakung dan akan update mobil-mobil yang siap lelang pada tanggal 2 Juli tahun 2020. Seperti apa mobil-mobil tersebut dan seperti apa juga harganya? Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request boleh tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini jangan lupa tekan subscribe-nya agar mengetahui update terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Oke, selamat menikmati videonya ya. Kita mulai dari mobil yang pertama teman-teman. Terdapat Suzuki Baleno tahun 2017 dijual dengan harga dasar 120 juta rupiah. Odometernya juga sangat rendah, masih di 40 ribuan kilometer. Namun sayang sekali mobil ini tidak ada STNK-nya. Namun untuk BPKB pastinya ada ya teman-teman semua. Untuk kuncinya mobil ini masih ada dua juga. Kemudian mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Dan penilaiannya eksteriornya D, interiornya B, lalu di bagian mesinnya B. Di bagian eksterior mobil ini masih sangat bagus sekali, minusnya spion elektriknya sedikit tergores saja. Di bagian interior juga masih bagus, minusnya setirnya sedikit kusam, plafonnya sedikit kusam, dan juga kursinya sedikit kusam. Mobil ini sudah menggunakan head unit yang terintegrasi dengan mobilnya, namun belum ada monitornya, pengaturan AC digital, dan juga speedometer yang canggih ya teman-teman. Untuk di bagian mesin dan transmisi masih sangat bagus, dan juga mobil ini menggunakan mesin 1400 cc yang sama dengan Suzuki R3. Lalu selanjutnya di lot yang ke-37 terdapat Toyota Yaris tipe E tahun 2011 dijual dengan harga dasar 100 juta rupiah. Odometernya baru jalan di 90 ribuan kilometer dan STNK-nya mati di bulan Juni tahun 2020. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan dan memiliki penilaian di eksteriornya C, di interiornya C, lalu di bagian mesinnya C. Kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus, dan mobil ini menggunakan mesin 1500 cc yang awet sekali ya. Seperti halnya mesin Toyota Vios yang sama-sama 1500 cc, meskipun dia sudah melahap ratusan ribu kilometer, namun mesin tersebut tetap bandal dan juga tetap bagus. Di bagian interior minusnya hanya sedikit kusam pada setir dan juga pada plafonnya. Head unit sudah diganti dengan head unit aftermarket monitor. Untuk di bagian mesin juga masih sangat bagus, bisa teman-teman lihat juga masih bersih, tidak ada indikasi bekas banjir juga untuk mobil tersebut ya. Lalu kita lanjut mobil selanjutnya di lot yang ke-38, terdapat Suzuki SX4 S-Cross tahun 2017 dijual dengan harga dasar 140 juta rupiah. STNK mobil ini sudah mati di April tahun 2020 dan odometernya masih rendah, baru jalan di 20 ribuan kilometer. Mobil ini mendapatkan penilaian di eksteriornya C, interiornya B, lalu di bagian mesinnya juga B. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus, namun sayang sekali ada sedikit rembesan oli. Kemudian di bagian interiornya juga masih sangat bagus, dan di bagian eksterior ada beberapa minus nih yang perlu dicatat teman-teman. Di antaranya bohlam lampu kabutnya mati, lampu utama kiri dan juga kanannya sedikit kotor, lis pelang kanan depan pintunya rekondisi, kemudian untuk lis pelang kirinya juga ada sedikit penyok. Jadi mungkin mobil ini sedikit ditabrak ya. Lalu di lot yang ke-53 terdapat Toyota Avanza Veloz tahun 2016 dijual dengan harga lelang 128 juta rupiah. STNK mobil ini mati di bulan Juli tahun 2020 dan odometernya baru jalan di 60 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis dan mesin 1500 cc yang sama seperti kakaknya yakni Toyota Rush. Untuk di bagian eksterior mobil ini mendapatkan penilaian B, masih sangat bagus, bisa teman-teman lihat catnya juga masih mengkilap. Kemudian untuk di bagian interior juga mendapatkan nilai B, kondisinya masih bagus, hanya ada beberapa kusam pada setir dan juga pada plafonnya. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit monitor berukuran 6 inch ya teman-teman semua. Di bagian mesin juga mendapatkan penilaian B, masih sangat bagus. Transmisinya juga masih sangat bagus, apalagi mesin Toyota Avanza ini terkenal dengan bandelnya ya. Lalu lanjut mobil yang selanjutnya di lot yang ke-56, terdapat Daihatsu Xenia tipe R tahun 2016 dijual dengan harga dasar 96 juta rupiah, dan untuk STNK-nya dia mati di Desember tahun 2019. Untuk odometer mobil ini di 160 ribuan kilometer dan mendapatkan penilaian eksteriornya D,
interiornya C, lalu di bagian mesinnya C. Kondisi eksterior masih lumayan bagus, ada beberapa minus diantaranya kaca belakangnya pecah. Kemudian untuk velg sudah diganti dengan velg aftermarket. Untuk lisplang kiri bawahnya penyok, bohlam lampu utamanya mati, lalu untuk bohlam lampu kabutnya juga mati. Di bagian interior minusnya AC-nya tidak dingin, kemudian seat covernya kotor, plafonnya sedikit kotor, dan untuk setirnya sedikit kusam. Untuk di bagian mesin masih sangat bagus sekali, mesin 1300 cc-nya yang terkenal bandel dan juga irit bahan bakar ya, dan menggunakan transmisi manual 5 speed. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Honda Civic tahun 2008 dijual dengan harga lelang 50 juta rupiah. STNK mobil ini masih aktif sampai Juli 2020 ya. Odometernya di 120 ribuan kilometer. Dan untuk mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Ini merupakan Honda Civic FD ya. Ini merupakan Honda Civic yang paling keren kalau menurut saya. Lalu di bagian eksteriornya mendapatkan penilaian D. Sayang sekali untuk velgnya diganti oleh velg imitasi, antenanya tidak ada, kemudian untuk di bagian kirinya ada sedikit lecet ya. Untuk di bagian interior mendapatkan penilaian D, minusnya setirnya sedikit kusam, suara speakernya tidak ada, jok kulitnya kusam, plafon kotor, dan juga ada kabel tarikan bagasinya rusak ya. Untuk di bagian mesin mendapatkan nilai C, ada catatan khusus bahwa kondisi mesinnya tidak stabil. Kemudian untuk di bagian mesinnya terdapat rembesan oli, sisanya masih lumayan bagus dan dijual dengan harga 50 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada Honda Jazz GK5, ini 1500 cc tipe RS, tahun 2019 dijual dengan harga dasar 213 juta rupiah. STNK mobil ini masih aktif sampai Agustus 2020 dan odometer baru jalan di 4000 km. Mobil ini mendapatkan penilaian eksteriornya C. Kenapa mendapatkan C? Karena velgnya sudah diganti dengan velg aftermarket. Sisanya bodi mobil ini masih lumayan bagus, belum ada penyokan ataupun lecet yang tebal. Lalu kita lihat di bagian interior. Di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian B, masih sangat bagus sekali. Untuk setirnya sedikit kusam dan untuk di bagian monitor sudah menggunakan monitor 7 inch yang lumayan besar, pengaturan AC digital dan juga sudah ada MID digitalnya. Lalu di bagian mesin menggunakan mesin 1500 cc, transmisi manual. Transmisi manual ini jarang ya untuk Honda Jazz yang sangat tangguh sekali. Lalu kita lanjut di lot yang ke-64, terdapat Honda Mobilio tahun 2019 dijual dengan harga dasar 140 juta rupiah. STNK-nya mati di bulan Juni tahun 2020 dan odometernya baru jalan di 8 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc yang sama seperti saudaranya yakni Honda Jazz. Untuk penilaian eksteriornya mendapatkan penilaian B, bagus sekali, hampir tidak ada minus, catnya juga masih mengkilap, di bagian belakang masih bagus. Kemudian untuk di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian B juga. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cover jok, kemudian di setirnya sudah dilengkapi dengan audio steering switch, head unit monitor, dan pengaturan AC digital. Di bagian mesin, mobil ini juga mendapatkan penilaian B, bagus sekali. Dan mobil ini menggunakan mesin yang cukup awet juga karena sangat tangguh sekali ya mesin ini dan sangat bertenaga. Tenaganya kurang lebih sebesar 120 horsepower, di mana itu yang paling besar di kelas LMPV. Lalu mobil yang selanjutnya ada Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2011 dijual dengan harga lelang 64 juta rupiah. STNK-nya dia sudah mati di bulan Maret tahun 2020 dan odometer di 190 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi manual dan memiliki penilaian di eksteriornya C. Ada beberapa minus di bagian eksterior, diantaranya lisplang bawahnya penyok besar, lisplang kirinya juga penyok, di lampu utama kirinya sedikit kotor, bohlam lampu kabutnya mati, dan juga di bagian grill depannya itu ada bekas banjir ya teman-teman. Untuk di bagian interior mendapatkan penilaian D, minusnya power window-nya rusak, plafonnya kotor, dan juga setirnya kusam. Untuk di bagian mesin mendapatkan penilaian C, di mana kondisi mesin dan transmisinya masih lumayan bagus dan klaksonnya tidak bunyi. Itu saja catatan khusus dari Balai Lelang JBA Tipar Cakung. Lalu mobil yang selanjutnya di lot yang ke-67, terdapat Toyota Avanza tipe G tahun 2014, dijual dengan harga dasar 113 juta rupiah.
Untuk STNK mobil ini masih aktif sampai Desember 2020 dan odometer baru jalan di 150 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc, transmisi otomatis, dan mendapatkan penilaian di eksteriornya C, interiornya C, dan mesinnya C. Di bagian eksterior ada beberapa minus, diantaranya spion elektriknya sedikit tergores, namun untuk bagian bodi masih bagus ya. Untuk di bagian interiornya sendiri sudah dilengkapi dengan seat cover, minusnya cuma setirnya sedikit kusam dan plafon sedikit kusam. Oh iya, untuk head unit mobil ini juga sudah diganti dengan head unit aftermarket ya, yang berupa layar 7 inci. Untuk di bagian mesin masih sangat bagus, dengan transmisi juga masih sangat bagus. Dan untuk di bagian kap mesinnya sedikit kotor saja, perlu dibersihkan, perlu didetailing lagi. Lalu mobil yang selanjutnya di lot yang ke-68, terdapat Daihatsu Grand Max tahun 2018 dijual dengan harga dasar 80 juta rupiah. STNK mobil ini mati di April 2020 dan odometernya masih rendah, baru jalan di 20 ribuan kilometer. Untuk penilaiannya, eksterior mobil ini C, belum ada catatan khusus dari JBA, untuk bagian eksteriornya bagus-bagus saja, tidak ada kerusakan seperti penyok ataupun baret yang tebal. Semuanya hanya minus pemakaian, lecet-lecet tipis saja. Di bagian interior juga mendapatkan penilaian C, tidak ada catatan kerusakan di mobil ini, semuanya masih sangat bagus dan bisa berfungsi dengan baik, meskipun menggunakan head unit single din. Untuk mesinnya mendapatkan nilai B ya, karena odometernya juga masih sangat rendah sekali.